Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Fafiola Aisyah Basuki. I'm from A3 2070 and I will interpret this video. Potensi kapasitas yang ada di pemerintah, yang berada di dunia usaha, dan berada di seluruh masyarakat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden dalam rangka untuk membendung penyebaran COVID-19. Keenam arahan tersebut yaitu: pertama, pengujian sampel harus dilaksanakan secara masif dengan pelacakan yang lebih agresif dan diikuti oleh isolasi yang ketat. Yang kedua, masyarakat diharapkan mulai menggunakan layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit dengan resiko tertular oleh orang lain. Gunakanlah layanan-layanan telemedicine yang saat ini sudah banyak disediakan. Yang ketiga, hendaknya seluruh gugus tugas, baik yang di pusat maupun yang di daerah, mampu melaksanakan komunikasi yang efektif, yang detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Yang keempat, pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan penegakan hukum yang baik, sudah barang tentu dibantu oleh aparat negara, agar masyarakat dapat berdisiplin dengan kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Semua pihak harus memberikan jaminan arus logistik yang lancar, mulai dari pusat sampai ke daerah, dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah. Dan yang keenam, berbagai kebijakan stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah haruslah betul-betul tepat sasaran dan fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong melalui upaya untuk menemukan sumber penularan dan mengisolasinya, dan mencegah terjadinya penularan pada orang lain, terutama pada kelompok yang rentan karena kondisi kesehatannya. Untuk itu berbagai upaya dalam rangka menemukan sumber penyebar dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan melakukan pemantauan pada setiap orang yang memiliki riwayat bepergian dari daerah epicenter, baik di luar negeri maupun dari wilayah epicenter yang berada di dalam negeri. Kami menghimbau agar mereka yang berasal dari daerah epicenter menyadari diri, meskipun tidak ada keluhan sakit apapun, atau ada keluhan sakit, batuk, demam yang ringan. Sadari bahwa berpotensi untuk membawa virus ini. Oleh karena itu, lakukan isolasi diri selama 14 hari dengan tetap di rumah. Dan gunakan masker serta menjaga jarak. Yang kedua, melakukan penelusuran kontak dari pasien COVID-19 yang telah terkonfirmasi positif laboratoriumnya melalui PCR dan tengah dirawat di rumah sakit atau melaksanakan isolasi mandiri. Kementerian Desa telah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan menyiagakan desa, kelurahan, atau nagari, dengan membentuk relawan-relawan desa, dengan menyiapkan tempat isolasi, tempat karantina untuk kelompok masyarakat desa yang berisiko.
dengan mengkoordinasikan dengan aparat desa yang lainnya, dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa dan Babin Kantipmas, bidan desa, untuk bersama-sama masyarakat membangun desanya menjadi benteng pertahanan COVID-19 yang mandiri dan efektif dengan berbasis the capacity that exists in government, in the business world, in the world community. The task of handling COVID-19 is based on 5 directives of the President in order to stem the spread of COVID-19. The 5 directives are: firstly, sample testing must be carried out on a massive scale with more aggressive tracking followed by strict isolation. Secondly, the community is expected to use medical consultation service using technology to reduce hospital visits with the rise of exposure, contracting by other people, using telemedicine services that have been provided. Thirdly, all task force both at the central and regional levels should be able to carry out effective, detailed, good and transparent communication to all parts. 4. Regional governments are expected to carry out good law enforcement, of course, exercised by state officials so that the community can be disciplined strongly to deal with the pandemic COVID-19. All parts must guarantee the smooth flow of logistics from the center to the regions, from the logistic warehouse to the region warehouse. And 5. Various economic stimulus policies provided by the government must be well targeted and focused on breaking the chain of transmission of COVID-19. Ladies and gentlemen, COVID-19 can only be prevented by strong discipline and mutual cooperation. Through efforts to find the source of transmission and isolate it and prevent transmission to others, especially in vulnerable groups due to health conditions. For that, various efforts to find source of spreaders are carried out several ways, including: firstly, is to monitor every person who has a history of traveling from epicenter areas, both from abroad and from epicenter areas in the country. We appeal to those from the epicenter area be aware of themselves. Although they are not compliant or compliant of illness, cooking, mild fever, realize that the potential to carry the virus is therefore isolate for 14 days, to stay at home and use mask and keep the distance. Conduct contact tracing of COVID-19. Patients who have confirmed that their laboratory positive through PCR and are being treated in hospital or carrying out isolation at home. The Ministry of Village has issued various policies by alert village office by forming village volunteers. They prepare a quarantine place of isolation for village community group who are at risk of exposure to the virus by coordinating with other village officials, with community leaders, religious figure Babinsa and Babin Kaptipnas. ODP ini sudah selesai. PDP 17.754 orang yang saat ini kita rawat dan menunggu hasil konfirmasi laboratorium PCR yang real time.
Konfirmasi kasus COVID-19 7.418 orang. Kasus sembuh 913 orang. Kasus yang meninggal 635 orang. Seluruh provinsi sudah terdampak. 263 kabupaten kota juga terdampak. Sebaran pasien sembuh yang terbanyak adalah di Jakarta, 322 orang, Jawa Timur, 101 orang, Sulawesi Selatan, 75 orang, Jawa Barat, 79 orang, Jawa Tengah, 54 orang. Keseluruhan akumulasi di 34 provinsi adalah 913 pasien. Secara rinci penambahan kasus pada hari ini untuk konfirmasi positif sebanyak 283 sehingga jumlahnya menjadi 7.418. Kasus sembuh bertambah 71 orang sehingga akumulasinya menjadi 913 orang. Kasus meninggal bertambah 19 orang sehingga akumulasinya menjadi 635. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 ini dengan cara memutuskan penularan COVID-19. Jangan mudik, jangan bepergian. Sekali lagi, jangan mudik, jangan bepergian. Pastikan kita tidak tertular dan tidak menulari. Karena perjalanan kita tidak aman. Sekali lagi, perjalanan kita tidak aman. Akan sangat mungkin kita bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang tanpa gejala atau orang dengan gejala ringan saat di kendaraan, saat di terminal, di stasiun, di rest area, atau di toilet umum sepanjang perjalanan. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang membawa virus itu tanpa gejala atau dengan gejala yang ringan. Karena kita berasal dari daerah yang terjangkit COVID-19. Dan ini akan berpotensi untuk menulari keluarga kita yang ada di kampung. Jika kita memaksa kembali ke kampung halaman, maka kita akan dikarantina selama 14 hari. Sehingga makna pulang kampung, makna mudik tidak akan pernah kita dapatkan kecuali hanya menjalankan karantina 14 hari di kampung halaman sendiri. Oleh karena itu, marilah kita lindungi kampung halaman kita. Marilah kita lindungi keluarga kita yang ada di kampung halaman. Saudara-saudara, keberhasilan membendung penularan COVID-19 ini akan sangat mempengaruhi beban rawatan di rumah sakit. Karena semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita untuk menurunkan jumlah orang sakit dan meninggal karena COVID-19. Mari kita lawan COVID dengan meningkatkan imunitas diri, sabar dan tenang, tidak panik, istirahat yang cukup dan teratur. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Gotong royong dan bersatu melawan COVID dari pusat sampai ke desa dan RT, RW, keluarga. Tetap di rumah, produktif di rumah. Dan mari waspadai ancaman demam berdarah. Saat ini kita berhadapan dengan meningkatnya kasus demam berdarah. Oleh karena itu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita bersama keluarga kita. Mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Indonesia, kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Village midwives to work together with the community to build their village into independent and effective fighting COVID-19
based on the strength of their own community. Then the step to prevent COVID-19 transmission can be done several ways. Firstly, discipline stay at home. For Muslims will soon come the month of Ramadan. It's time for us to perform Ramadan worship with family because we never know what the people outside are carrying the virus. Many people without symptoms that we can distinguish with ordinary eyes. Use a mask if forced to leave the house and the time limit if forced to leave the house. Avoid the crowd. Avoid taking public transportation with full passengers. If you have to buy food outside the home, just buy and eat at home. Try to use a delivery service if you need something. Park outside and go home immediately. After home, remove the mask. Wash your hand with soap and replace with a new mask. Thirdly, let's protect vulnerable groups or elderly brothers and sisters who are chronically ill, for example, high blood pressure, diabetes, asthma, cancer, TBC, and others, because they are very vulnerable to fatal effects when exposed to COVID-19. Ladies and gentlemen, the success of this effort depends on the role of the community in collaboration with all village RT RW units until the implementation of independent isolation by individuals group and compliance with the implementation of the PSBB. We will strengthen this effort by more aggressive contact tracing by the health department and assessed by local government officials and massive sample testing. Ladies and gentlemen, we hope to keep abreast of the correct information about COVID. Enough sources of information that can be accessed include the covid19.co.id portal, hotline 119 EXT9, WhatsApp COVID-19 081133399000 or the Ministry of Health Dialogue 150056 and 7. We can access online application and other media pretty much including updates that the always carried out every day by TVRI and RRI, which are operated by TV and other private radios. Ladies and gentlemen, performance data up to 12 today are as follows. The laboratories which currently can carry out a full examination are 38 laboratories. Several laboratories will be added as soon as we have received the regions we have received from other countries today. The specimens we have examined have reached more than 55,000. The number of cases we have examined has reached more than 4,700 people positive result. To date are 704,080 people this positive confirmed using real-time PCR, and negative results are 39 and 40 people. The monitoring Langsung saja kita bergabung ke Geraha BNPB untuk mengikuti jalannya konferensi pers terkait perkembangan terkini COVID-19. Potensi
potensi kapasitas yang ada di pemerintah, yang berada di dunia usaha, dan berada di seluruh masyarakat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden dalam rangka untuk membendung penyebaran COVID-19. Keenam arahan tersebut yaitu pertama, pengujian sampel harus dilaksanakan secara masif dengan pelacakan yang lebih agresif dan diikuti oleh isolasi yang ketat. Yang kedua, masyarakat diharapkan mulai menggunakan layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit dengan resiko terpapar tertular oleh orang lain. Gunakanlah layanan-layanan telemedicine yang saat ini sudah banyak disediakan. Yang ketiga, hendaknya seluruh gugus tugas, baik yang di pusat maupun yang di daerah, mampu melaksanakan komunikasi yang efektif, yang detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Yang keempat, pemerintah daerah diharapkan untuk melakukan penegakan hukum yang baik. Sudah barang tentu dibantu oleh aparat negara agar masyarakat dapat berdisiplin dengan kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19. Semua pihak harus memberikan jaminan arus logistik yang lancar, mulai dari pusat sampai ke daerah, dari gudang-gudang logistik sampai ke daerah. Dan yang keenam, berbagai kebijakan stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah haruslah betul-betul tepat sasaran dan fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, COVID-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong melalui upaya untuk menemukan sumber penularan dan mengisolasinya dan mencegah terjadinya penularan pada orang lain, terutama pada kelompok yang rentan karena kondisi kesehatannya. Untuk itu berbagai upaya dalam rangka menemukan sumber penyebar dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan melakukan pemantauan pada setiap orang